Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel pencari selisih kripto. Gimana kabar teman-teman semuanya? Mudah-mudahan teman-teman semua sehat walafiat dan tetap semangat dalam menjalani aktivitas sehari-harinya. Untuk hari ini di tanggal 25 Januari 2022, di hari Selasa, hari akhir apa ya di tanggal akhir detik tanggal akhir bulan Januari ya teman-teman, 25. Nah, baik teman-teman, hanya sedikit disclaimer dulu bagi teman-teman yang baru menyaksikan video ini. eh di sini saya tidak mengajak untuk membeli dan menjual aset kripto ya teman-teman ya. Jadi video di channel ini hanya berbagi saja pengalaman-pengalaman saya dari Sangkuters, lalu dari cuanya juga ya, dari apa lagi ya, dari ya senang suka dukanya di trader ini ya, di trading ya, bukan trader ya, trading di pasar kripto yang mungkin semakin hari ini semakin sangat nggak jelas. Luar biasa teman-teman ya. Itulah seorang trader, mungkin harus pertama yang harus kita coba itu adalah mental. Punya uang sedikit ya, modal sedikit, ruginya juga sedikit. Tapi kalau teman-teman punya uangnya banyak, modalnya banyak, pasti juga kemarin pasti, dan saya yakin teman-teman juga akan mengalami sangkut ters. Apalagi dengan modal banyak ya teman-teman, luar biasa. Itu kalau kita lihat angkanya itu, estimasinya itu sudah nggak mau dilihat lagi ya. Tapi itulah teman-teman, untuk trading trader lah ya. Seorang trader itu seperti kita harus siap segalanya lah, apalagi dengan trading di kripto ya teman-teman ya. Dan sini saya mau membahas tentang Dogecoin ya teman-teman ya. Sebetulnya Dogecoin ini memang tahun 2021 itu sudah menjadi primadona. Ya, dari harga 32 ya, di harga 62 perak ya teman-teman ya. Sempat di harga dia menyentuh tertingginya itu di harga 10.000 ya, 10.000 di tanggal berapa ini ya, tanggal ntar ya, di tanggal 4, iya tanggal 4-an kali ya ini ya. Dulu itu di tahun 2021 aja lah ya, di tahun 2021 itu kripto apa namanya, Dogecoin ini sudah mengalami kenaikan itu sangat-sangat sangat-sangat luar biasa ya teman-teman ya. Dari harganya 100, dia sempat up terus ya, mungkin Elon Musk ya yang men-tweet. Dan harganya setelah dari harga perakan itu menjadi ratusan, menjadi ribuan lah ya. Sempat dia nyentuh sampai 10.939 rupiah. Tapi apalah daya ya, ketika tweetan itu sampai the moon ya, sampai 14.000 katanya kita up dengan 14.000. Ternyata Dogecoin ini semakin hari semakin ya, penurunannya sangat 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 luar biasa ya teman-teman ya. Nah, kalau kita lihat dalam perjalanannya ya, teman-teman bisa lihat di sini di sekisaran tanggal 7 ya, bulan 11 2021 itu Dogecoin sudah
sudah sudah turunnya itu sangat banyak sekali ini ya teman, dari harga 8.000 ya sampai 4.800 ya. Teman-teman bisa lihat di sini, dia ada yang up ya, panjang sekali ini sampai dengan 4.800, dan dan dia sempat turun kembali di bulan 9 ya 2028, itu 2000 harganya 2.800 sekian. Nah ini teman-teman ya, dia sempat down kembali di pertama itu, dan saya yakin di sini banyak yang sangkuters nih. Lalu di sini kalau 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 tidak menggunakan strategi ya, strateginya itu nggak usah strategi tentang, ya bolehlah teman-teman juga memasang strategi sebelum membeli ya teman-teman. Tapi kalau pertama yang strategi saya lakukan itu adalah mental dulu ya teman-teman. Jadi saya nggak FOMO kalau misalkan nih di harga Dogecoin di kisaran di sini ya. Terus di sini mungkin kenaikannya cukup 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 lumayan ya teman-teman ya. Tapi saya biasanya coba dulu dengan modal yang kecil dulu ya teman-teman, untuk pembelian Dogecoin ini misalnya ya, di harga misalnya di paling terendah itu 2.356. Saya coba dengan modal terkecil dulu ya. Jadi modal terkecil dulu. Jadi strateginya itu saya tidak menggunakan apa-apa ya teman-teman, cuman hanya logika sajalah, logika. Kalau misalnya teman-teman yang baru pemula, kita tidak mengenal yang namanya bowling burn dan teknikal lah yang lainnya, itu teman-teman bisa bisa lakukan dengan cara eh, apa money manajemen ya, mungkin ya, money manajemen. Jadi ketika kita punya modal sedikit atau besar, sebetulnya kalau kita sudah mengatur dari awal, kita komitmen nih ya teman-teman ya, itu nggak bakalan kita jadi penonton gitu. Maksudnya nggak bakal jadi penonton seperti ini teman-teman. Mungkin teman-teman eh, bisa lakukan juga ya. Ini sebetulnya nggak begitu ribet ya. Contoh misalkan kita punya modal ya 1 juta lah, 1 juta. Ini contoh ya teman-teman ya, hanya contoh saja. Nah yang 1 juta ini itu 30%-nya kita buat trading. Itu level atau eh, tahap 1 lah. Kita bagi tahap 2 ya teman-teman ya. Ini tahap 1, kita bagi dalam 1 juta ini kita menggunakan level tahap 3. Jadi 3 tahap dalam 1 tahun. Oke ya teman-teman ya, paham ya teman-temannya, untuk misalnya kita punya modal, kita atur untuk 3 tahap dalam 1 tahun. Jadi bukan 1 bulan, bukan 2 bulan, bukan 3 bulan, tapi untuk 1 tahun ya teman-teman ya. Biarkan saja nanti kita kita coba untuk manajemennya bagaimana caranya gitu ya. Nah untuk pemula ini hanya hanya sekali lagi saya tidak mengajak, tapi ini hanya sedikit share saja ya teman-teman, untuk teman-teman semua. Baik, untuk selanjutnya kalau misalkan kita menggunakan 3 tahap ya dalam 1 tahun ya, berarti ya kita lakukan di 3 posisi ya, 3 posisi dalam 1 tahun ya teman-temannya, bukan 1 bulan 2 bulan ya. Jadi kita bagi menjadi 3. Yalah, misalnya 1 juta itu dibagi 3 ya, dibagi 3 atau dibagi sisanya itu berapa, bentar kita hitung dulu. 1 juta dibagi 3 ya teman-teman. Jadi modal tahap 1 ini kita lakukan untuk trading itu di kisaran 30%-an lah. Misalnya 1 juta dibagi 3 ya. Nah, berarti ini kan 333 ya, nggak bisa ya, kita gunakan lah untuk 1 juta, kita menggunakan persentase ya teman-teman. Untuk 1 juta ya, 3%-nya itu dikali, entar
Jadi 1 juta itu 3%-nya itu dikali 3%-nya itu berapa modal kita? Oh, 30%, maaf. Maaf ya teman-teman ya. 30%-nya jadi modal kita itu 300.000. Jadi ini untuk tahap pertama ya teman-teman. Jadi tahap 1. Jadi tahap 1 ini teman-teman gunakan modal Rp300.000 dari Rp1 juta. Jadi Rp1 juta ini teman-teman dibagi menjadi 3 tahap gitu ya. Jadi tahap 1 teman-teman boleh menggunakan tradingnya itu menggunakan angka di angka Rp300.000. Ini untuk modal 1 juta. Nah, ketika contoh lagi teman-teman ya. Misalnya kita menggunakan 1 juta itu 3%-nya itu adalah Rp300.000. Nah, ketika kita beli di pucuk di sini ya teman-teman ya. Nah, ketika kita beli pucuk di sini modal tahap 1 ya. Itu digunakan ya. Maka ketika kita ada egois ya dalam diri kita itu saat di sini teman-teman tidak menjualnya nih ya, tidak menjual. Jadi ya udahlah 30% itu teman-teman ibaratnya investasinya itu panjang lah, nggak trading harian gitu. Kalau trading harian kan satu hari mau untung mau rugi ya udah jual gitu kan, untuk hari ini misalnya seperti itu ya teman-temannya. Tapi kalau misalkan teman-teman lakukan misalnya di jangan satu hari, misalkan 1 bulan. Nah 1 bulan ini teman-teman tidak dijual tapi dia up naik ya syukur ya, alhamdulillah gitu kan. Teman-teman bisa menjual di posisi di sini ya, atau kita tentukan saja ini berapa persentase ini apa namanya up ke atasnya itu udah mungkin udah puluhan persen ya. Ketika teman-teman lihat chart seperti ini ya, sudah dari sini itu udah hampir berapa persen ya apa namanya kenaikannya gitu. Nah teman-teman ketika di sini teman-teman bisa tidak menjual juga gitu, tidak menjualnya juga, dan ternyata koin ini itu drop ke bawah. Oke, dan ternyata koin ini drop ke bawah teman-teman ya, drop lagi ke bawah. Padahal kita modal di sini udah habis Rp300.000. Nah, apakah tahap kedua itu kita gunakan? Tentu tidak dulu teman-teman. Ketika posisi sudah hampir 2.000 ya kan, ceritanya nih di sini kita ngedrop sampai di sini ya teman-teman ya. Nah, di sini nih 2.000 sekian lah. Nah, kita beli tadi yang di harga sekian ya, yang di sana di candlestick sana gitu kan. Nah, jadi yang 300 itu pasti kalau kita jual di posisi ini ya rugi teman-teman ya, rugi lah pasti. CL, kalau kita CL pasti rugi. Kenapa? Karena memang harganya itu turun drastis ya ke bawah, harganya turun drastis ke bawah. Nah ya kita kan kalau kita menggunakan dana cadangan kita 2 tahap lagi kan, kita nunggu ya untuk kenaikannya. Kalau misalnya ada kenaikan sedikit, oh berarti pelajaran kemarin itu ini koinnya tidak bisa diajak apa namanya untuk jangka panjang gitu kan, jangka panjang. Ya udah kalau misalkan teman-teman merubah sistemnya seperti trading harian atau trading 2 bulanan atau trading 2 mingguan itu terserah teman-teman. Nah, ketika koin ini dia drop ke bawah, jadi teman-teman tahap 2 itu untuk cadangan tahap yang kedua, teman-teman nggak usah digunakan dulu. Sebelum teman-teman per 4 bulan teman-teman. Ya, misalkan kita beli di koin 300.000 ini itu di bulan Januari ya teman-teman ya. Nah, Januari pas saat dia drop
selama 4 bulan dia nggak naik-naik. Nah, trading yang 300.000 itu teman-teman boleh gunakan kapanpun gitu kan. Mau dijual tetap ya posisinya itu teman-teman nggak usah rugi gitu kan. Nggak usah rugi, kalau naik sedikit ya udah jual. Jadi yang digunain itu 300.000 itu dulu aja, yang 30% tadi gitu ya. Yang sisanya itu teman-teman lupakan, yang modal sisanya. Jadi itu untuk nanti untuk dana cadangan kita gitu. Nah, yang 300.000 ini teman-teman boleh trading kan gitu kan. Boleh trading kan. Nah, setelah itu baru teman-teman setelah 4 bulan 300.000 ini teman-teman trading kan gitu kan. Nah, kan posisinya itu kan kita untung dan ruginya kan teman-teman yang sendiri tahu gitu kan, misalnya. Oh ya, ini untung. Tapi tetap teman-teman ketika kita untung itu yang dua tahap itu nggak usah digunakan. Tapi kalau teman-teman lihat estimasinya rugi gitu kan, istilahnya pas 4 bulan Januari, Februari, Maret, April. Nah, April ini wah ternyata yang 300.000 itu dia ruginya 100.000 misalnya ya, yang 4 bulan ini. Nah, teman-teman boleh gunakan dana cadangan, sisanya ya kita belikan koin yang sama. Nah, seperti itu. Tapi dengan catatan yang tadinya kita trading misalnya 2 mingguan ya, atau 1 bulan gitu kan tradingnya itu gitu. Nah, ini nanti kita dipersempit kembali, misalnya tradingnya itu di kisaran 2 minggu ya. Yang tahap pertama itu kita masukkan ke jangka panjang lah. Jadi ke 4 bulanan gitu. Nah, yang dua tahap ini baru kita trading kan tiap hari juga nggak apa-apa, harian juga gitu teman-teman. Jadi untuk dana cadangan yang tahap 1 itu untuk jangka panjang ya, untuk yang tahap 2 itu dana cadangan itu yang 300.000 itu 300.000 lagi kita trading kan harian. Jadi dana cadangan kita yang jangka panjang itu kita bisa gunakan untuk investasi, dan trading hariannya untuk yang tahap kedua. Nah, seperti itu teman-teman ya. Nah, setelah misalkan teman-teman sudah ya trading, nah tahap 1 itu adalah nggak usah digunakan sama sekali untuk bulan yang 4 bulanan itu ya. Nanti saat bulan Desember ya, Desember teman-teman sudah lakukan misalnya, oh ternyata dalam 1 tahun ini kita mendapat untung sekian atau mendapat down sekian. Nah, dana cadangan terakhir kita lah yang kita gunakan lagi gitu untuk tutup bukunya lah ceritanya mah gitu teman-teman ya. Udah. Nah, nanti kan modal untuk 2022 atau modal untuk 2023 nanti kita buat lagi nih pembukaan yang nol, atau kita mungkin kalau lagi kerja kan bisa bisa langsung naruh naruh apa nabung lah ya, nabung nabung ya. Seperti itu teman-teman. Jadi yang saya lakukan seperti ini ya teman-temannya. Ya, mudah-mudahan semuanya bisa dipahami ya teman-teman dengan video ini. Mudah-mudahan teman-teman semua tetap semangat dan selalu menggunakan modal teman-teman itu sedikit apa namanya di apa sih eh, jangan digunakan semua gitu ya teman-teman, jangan digunakan semua. Jadi susahkan 3 tahap ya, 3 tahap yang kita punya modal. Nah, teman-teman bagi aja 3, mau 30%, 30%, selanjutnya 20%, ya terserah teman-teman lah. Yang terpenting 3 tahap ini teman-teman bisa lakukan ya, salah dalam jangka waktu 1 tahun. Oke teman-teman, untuk video kali ini cukup sekian. Mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi teman-teman. Ambil baiknya, buang salahnya. Saya mohon maaf bila ada penyampaiannya yang kurang dipahami ya. Saya minta maaf. Jumpa kembali di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.